Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya jawab salamnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Yusuf yang paling bersemangat ya menjawab salamnya. Siap, Bapak. Nah, kita harus semangat kayak Yusuf ya. Kalau Ya, Pak. seseorang yang jawab salam harus dengan semangat membara seperti Yusuf itu ya. Baik Yusuf. Siap. Oke, dalam pertemuan kali ini ya, insya Allah Bapak akan ke materi ya. Kan sebelumnya minggu kemarin teh materi tentang persaudaraan ya, tentang ukhuwah Islamiyah, dan sekarang Bapak akan bahas mengenai materi tentang mendekati jinah ya, mendekati jinah. Nah sebelumnya memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah sekarang sebelum mulai pembelajaran juga, alangkah baiknya Bapak akan absen dulu ya. Siapa? Oke. Absen pertama, Abdul Hamid. Gimana Abdul Hamid, ada? Ada. Oke. Abe, ada Abe? Ada. Kok kamu aja yang bilang? Saya bilangnya Abe, bukan Abdul Hamid. Oh, iya. Abe, ada Abe? Ada, Pak. Oke, Yusuf, jangan gitu. Yusuf, saya kan bilangnya Abe, bukan Yusuf gitu. Nanti Yusuf kan absennya gitu. Udah, sekarang mah langsung aja Bapak kelilingin aja lah absennya biar nanti tanda tangan ya. Siapa? Semuanya. Siap. Iya, siap. Oke, baik. Bapak akan mulai ya memateri mengenai jinah ya. Nah, sebelum Bapak memaparkan atau memberikan menjelaskan tentang mendekati jinah, tentang larangan jinah, ada yang sudah tahu gak jinah itu apa? Enggak. Ada yang sudah tahu? Cina. Nggak tahu, Enggak Pak. tahu, Pak. Masa belum tahu? Kalian itu kan udah pada gede, udah pada ABG, anak baru gede, gimana? Cina itu. Gimana Diki? Cina itu bersentuhan tangan, Pak. Oh, bisa jadi. Ada lagi? Berdua-duaan. Berduaan? Oke, baik. Oh, pacaran. Berawan. Obi suka pacaran ya, Obi itu. Oh, Obi itu jangan kayak Obi ya, jangan kayak Obi. Iya, Pak, teman saya, Pak. Obi itu pacaran Ya. terus, Pak. Ya, nantilah saya akan jelaskan ya mengenai tentang mendekati jinah, apa sih manfaatnya, apa sih mudorotnya, dibanding manfaat dan mudorotnya banyakkan apa sih gitu. Nanti Bapak saya jelaskan ya, Bapak akan jelaskan. Nah, jinah merupakan suatu apa ya namanya? Perhubungan gitu. Seperti suami istri gitu, tapi tanpa ikatan yang sah secara agama. Nah, itu namanya jinah gitu. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya ya anak-anak, siswa-siswi yang saya banggakan ya, yang Bapak banggakan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk gitu. Jadi zina teh mendekati juga gak boleh, apalagi melakukan gitu. Nah, jinah juga ya di sini jinah terbagi bermacam-macam gitu. Ada jinah dalam konteks jinah alaman, ada jinah muhson, ada jinah muhson, ada muhson ya. Jinah alaman seperti tentang panca indera, seperti jinah hati, jinah tangan, jinah suara bisa gitu, jinah ucapan gitu, atau suara atau ucapan. Nah, itu termasuk jinah alaman. Diki, gimana Ya, Pak. tadi yang saya sebutkan, yang Bapak sebutkan? Jinah alamah, jinah panca indera, Pak.
siap, bagus. Gitu. Nah, anak muda sekarang ini ya, zina alaman itu sering dilakukan tanpa disadari. Contohnya saja saat bapak ya, saat ABG bapak, saat bapak SMA, bapak gak menyadari bahwa itu adalah zina. Bahwa itu adalah zina alaman, enggak. Berarti Gitu. Bapak sering ya Pak waktu Ya. muda Pak? Mungkin mohon maaf juga ya, mungkin bapak kurang memahami gitu, tapi alangkah baiknya siswa-siswi bapak yang saya cintai ya, yang bapak sayangi, nggak harus terjadi ke lakukan seperti itulah, seperti bapak gitu. Siapa? Tadi ya yang bapak bahas zina alaman ya, zina panca indera. Sekarang bapak akan ke sedikit yang lain. Zina muhson. Nah, zina muhson seperti orang yang sudah menikah, yang sudah memiliki suami, yang sudah memiliki istri, berzina dengan perempuan lain yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Nah, itu namanya zina muhson. Nah, dan hukumannya juga itu teh yang bapak baca, yang bapak sedikit pahami, yang bapak cari dari sumber-sumber yang lain dalam hadis. Nah, bahwa hukumannya itu dirajam sampai mati, hukumannya teh. Sampai mati Pak? Iya, sampai mati. Jadi, kalau kita bukan di negara Indonesia, kalau kita ada di Arab, kalau ada yang melakukan itu pasti langsung dirajam mati, itu dirajam sampai mati. Nah, itu yang dinamakan zina muhson beserta hukuman-hukumannya. Nah, yang ketiga ada zina ghairu muhson, seperti kalian-kalian semua, seperti siswa-siswi bapak semua gitu. Pastilah secara menyadari ya, pasti sudah pernah melakukan. Ada yang sudah di sini pernah melakukan zina ya? Belum Pak. Alhamdulillah baik, bagus. Istiqomahkan. Itu ya yang tadi bapak sampaikan tentang zina ghairu muhson. Nah, hukumannya itu ya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun lebih gitu. Diasingkannya kemana Pak? Ya ke tempat jauh yang dari lokasi itu. Misalkan di sini ada orang Sumedang yang melakukan ini ya, yang melakukan zina ghairu muhson, dan langsung diasingkan aja. Bisa ke Papua, bisa ke Arab, atau ke mana aja gitu. Asal jauh dari Indonesia gitu. Itulah tadi ya yang sedikit bapak paparkan. Nah, sekarang siswa-siswi bapak ya buka ya buku paket halaman 19. Di sana ada tentang materi zina ya. Oke, udah ada semuanya? Sudah Pak, ini Udah, Pak. semua Dikerjain. nomor dikerjainnya Pak, semuanya atau gimana Pak? Nah, belum ketugas belum. Baca dulu, pahami, terus kalau bisa ya Al-Qur'annya juga, Quran-suratnya hafalkan dulu ya, hafalkan. Nanti gua bapak dites, nanti bapak tes. Siapa? Oke. Ngerti gak itu? Ucup ngerti? Ngerti. Oh. Oke, terima kasih juga kepada siswa-siswi Bapak ya tadi yang telah menjelaskan, yang telah menghafalkan Quran surat tentang mengenai zina. Terima kasih. Bapak sangat apresiasi itu sekali ya. Mungkin tadi sudah jelas ya yang Bapak paparkan bahwa zina itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama Zina alaman, zina panca indera ya, ada zina. Nah, ada zina muhson ya, itu teh zina yang dilakukan yang sudah bersuami istri, yang mungkin saja sudah mempunyai anak. Ada juga zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson tadi yang disebutkan bapak, yang tadi dipaparkan bapak, yang tadi juga dibaca oleh siswa-siswi bapak, bahwa zina ghairu muhson itu zina yang orang-orangnya yang masih lajang gitu, yang belum menikah gitu. Berarti kayak kita ya Pak, SMA gitu. Ya mungkin bisa saja, atau kayak anak kuliahan, kayak anak SMA, SMP itu bisa dikategorikan ke zina ghairu muhson gitu. Dan jangan lupa ya kerjakan tugas-tugas dari bapak itu ya. Nanti minggu depan diperiksa oleh bapak ya. Mungkin Siapa? itu yang bapak sampaikan ya
dalam pembelajaran kali ini. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.